Ammar TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Muhammad yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup yang dikatakan persinggahan, perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, akan selalu diwarnai oleh cobaan. Dan kalau yang namanya cobaan itu identik besar dan berat. Karena kalau kecil namanya cobain, betul ya? Kita diuji sama Allah. Hidup ini diuji, kita diuji ujian yang besar, ujian yang kecil. Dan kita nggak bisa memilih takdir. Cuma kita memiliki iman yang berkeyakinan bahwa Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Ini butuh iman. Nggak bisa cuma sekedar basahin bibir ngomong seperti itu, nggak bisa. Apalagi kalau sudah bicara Allah, kan kita bicara iman. Kita nggak butuh melihat wujud Tuhan gitu loh. Karena memang Allah nggak akan pernah sama dengan makhluk. Sehingga batasilah otak kita ini untuk berpikir tentang pencipta. Cukup apa yang dicipta. Begitu kan bahasa agama. Sehingga wajar sekali kalau sampai kita pengen mengkhususkan semua ibadah hanya untuk Allah. Itu bukan cuma sekedar teori atau cuma sekedar target dalam sebuah kehidupan, bukan. Karena memang asas kehidupannya memang seperti itu gitu loh. Makanya ulama membuat ada pilar-pilar dakwah dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang merasa memang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kuncinya di situ. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Karena nanti akan banyak orang yang gampang mengatasnamakan sebuah ritual adalah agama. Bakal banyak dan terjadi. Beliau sudah memberikan bocoran 14 abad yang lalu, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Nabi sudah kasih bayangan. Yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, dan kita termasuk orang yang hidup setelah Rasul. Fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat perbedaan yang banyak. Bahasa Nabi fasayara, melihat
Beliau nggak mengatakan masuk dalam perbedaan tersebut. Beliau hanya mengatakan kalau kalian berilmu, kalian akan melihat perbedaan. Cuma Nabi nggak meninggalkan kita untuk menikmati perbedaan, bukan. Karena waja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Targetnya bukan berpisah, bukan berbeda. Kalaupun terjadi perbedaan karena fitrah manusia, su'uban wa qabailan, kata Allah lita'arafu, untuk bersatu. Jangan suka bangga kalau beda. Walaupun kita tinggal di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda suku dan bangsa dan bahasa kita, betul? Cuma bukan untuk berpecah belah, untuk bersatu. Islam ini agama yang mempersatukan itu. Maka beliau memberikan solusi supaya tetap bersatu. Kata Rasul, alaikum bisunnati. Ini pakai bahasa lembut. Beliau mengatakan alaikum, tafaddalu, silakan kembali ke sunnahku. Au sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, atau sunnahnya para sahabatku yang al-mahdiyyin, yang memang Allah berikan petunjuk kepada mereka, yang radhiyallahu anhum wa radu anhu, yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, jadi Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Mereka bermuhasabah diri di atas iman yang mereka miliki. Jadi kayak orang yang bertawakal kepada Allah nggak semerta-merta bisa bertawakal kecuali merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah yang membawa kenikmatan pada si pelakunya akan membuat si pelakunya memiliki sifat takwa. La'allakum tattaqun. Kalau orang sudah bertakwa, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, dia merasakan kenikmatan solusi dalam setiap masalah hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau dia sudah merasakan nikmat karena ketakwaan dia kepada Allah, dia akan bertawakal, dia akan berhusnuzon. Makanya kata Nabi kepada orang-orang yang seperti itu, mudah untuk qasdu. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Menjadi orang yang sederhana, kaya enggak kelihatan, enggak mentereng, susah juga orang enggak ada yang tahu. Ini pengennya kita begitu. Karena untuk jadi orang kaya enggak perlu nyebut saya kaya atau orang bilang kita kaya, enggak perlu lah. Ya jadilah seperti langit yang tinggi, tak perlu berkata, hei aku langit tinggi, orang juga tahu langit tinggi. Nggak perlu berkata bak kokoh seperti gunung, hei aku kokoh seperti gunung, nggak usah, orang juga tahu gunung kokoh. Jangan suka paksa orang untuk paham kita, paksa diri kita untuk memahami orang lain, itu lebih baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia. Nah, dibuatlah oleh ulama dengan tentang 6 pilar dakwahnya Ahlus Sunnah ini. Ini kita insya Allah 2 hari kita di Bali ini kita akan banyak berbicara seputar pilar-pilar tersebut yang ulama kumpulkan sebagai bentuk akidah yang sudah paten, yang tidak bisa dirubah. Mudah-mudahan menjadi manhaj dalam kehidupan kita. Beginilah cara beragamanya salafus saleh, orang-orang terdahulu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita enggak mengira-ngira. Beliau mengatakan alaikum bisunnati aw sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz. Gigit itu hukum yang sudah kau pahami dengan gerahamu. Jangan sampai kalian terkecoh, karena akan ada ujian, dan pasti ada ujian karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Apa yang dikumpulkan sama ulama dalam pilar tersebut? Yang pertama, ulama menekankan sekali, karena kau beragama hanya untuk Allah dan untuk Allah, wallahi, belajar mengikhlaskan agama ini lillah, hanya untuk Allah. Ya, ahasiban nas wa yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Karena di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu Allah sudah mengingatkan kepada manusia, apakah kalian mengira kalau kalian sudah beriman kalian gak diuji? Ya jangan sok-sok merasa kalau saya sih alhamdulillah saya udah hijrah udah lama ini, makanya Allah udah gak nguji saya lagi. Siapa ente? Orang pasti diuji, makin tinggi iman seseorang makin kencang ujiannya. Lawang sering kau ulama amsal kan,
Makin tinggi pohon menjulang ke langit itu makin kuat angin menerpa kan. Hidup ini seperti itu. Dan wa mali jurhim bimaitin ilam. Karena selama dicubit masih sakit, kita masih diuji sama Allah. Kecuali kalau dicubit udah baal. Nah, antum kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, cubit dikit. Oh, kalau masih sakit, siap-siap diuji nih. Ada aja orang rumah bikin pegel mata, pegel hati, betul? Yang ditagi afwan akhi, terus begitu gitu ya. Apa ada aja ujiannya gitu. Tapi kalau antum bangun pagi baca doa nyubit udah baal, sebaiknya broadcast lah. Afwan ana udah baal kayak nggak lama lagi nih. Karena cuma mayit yang dicubit nggak sakit tuh bahasa ulama. Wa ma li jurhim bi maitin ila. Cuma mayit yang dicubit nggak sakit. Ya. Bahkan cuma orang-orang yang hatinya mati yang nggak tersinggung ketika syariat diacak-acak. Ada keterpanggilan jiwa, ada. Kalau memang syariat telah mangkusun fi qalbi, terukir dalam hatinya. Nah, ulama menuliskan suruh mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, dalam bab ikhlas tentang ubudiyah ini, di dalamnya ulama menekankan tentang kedudukan tauhid. Kedudukan tauhid. Kemudian bukan cuma sekedar kedudukannya, kata ulama, bertauhid kepada Allah itu merupakan target Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta nih, bukan kita aja, jin juga dicipta li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak main-main kalau sudah pakai bahasa ibadah, ini enggak setiap orang berhak beribadah dengan cara masing-masing. Ya, orang Arab pakai bahasa Arab, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, orang Bali juga enggak bisa. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Diutus sama Allah, setiap umat ada rasulnya. An i'budullah, untuk mengajarkan cara beribadah. Dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tanaza'tum fi syai'in farudu ilallah wa rasul, kan gitu. Nanti kalau terjadi perbedaan di antara kalian, jangan jadi keributan. Rudduhum ilallah wa rasuli, kembalikan ke Allah dan Rasul. Jangan merasa benar menurut kita. Ini karakter hizbiyah. Kullu hizbin bima ladaihi farihu. Setiap kelompok merasa benar. Ini bahaya sekali. Ya kalau itu kan pemahaman kalian. Kalau pemahaman kami begini, kita tidak bisa ketemu ini. Sudahlah, lakum dinukum walid. Lakum dinukum. Abun lakum dinukum walidin kalau beda agama. Ini sama-sama orang Islam, lakum dinukum waliyadin. Waduh. Kata suaminya, sepemahaman saya sih ya, kalau yang namanya kunut itu Imam Syafi'i suka berkunut. Beliaulah orang yang mensunahkan untuk melaksanakan kunut pada setiap sholat subuh. Tapi secara umum bahwa kunut itu Nabi pernah lakukan dan beliau enggak tinggalkan pada sholat witir. Maka sepakat mengatakan kunut tidak wajib, lakukan kalau kita mampu, kalau enggak malis, hukum asalnya tidak. Kata bininya, enggak bisa pak, saya dari kecil udah begitu, enggak bisa dirubah gitu. Wah ribut gara-gara urusan kayak begituan, bukan belajar, bukan nanya orang yang berilmu, ribut. Akhirnya tadi keluar kata-kata, kayaknya mah di sini perbedaan kita mah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi mama agama mama, bagi saya agama saya lah. Wah, ini nggak boleh ya. Faruddu ilallah wa rasuli, kembalikan ke Allah dan Rasul. Keluarlah qawaidus syar'i tadi. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau betul yang kau lakukan, para sahabat yang hidupnya dekat sama Nabi sudah melakukan. Ini kan ritual-ritual yang dibuat-buat kan banyak nih di negeri kita, berkaitan dengan tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Coba mulai kita susun orang-orang pertama yang dimuliakan dalam Islam dari zaman Nabi Muhammad aja dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian para sahabat atau imam yang 4 dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus sampai Sufyan Ats-Tsauri, terus sampai Fudail bin Iyad, terus ke bawah. Ya, sampai pasca tabi'ut tabi'in. Kita lihat, adakah mereka yang melakukan? Tidak ada. Kecuali Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyah.
yang terkenal dengan Syiah Fatimiyah. Mulailah mereka membuat sebuah ritual yang menurut mereka bagus. Terhembuslah fitnah di mana-mana ketika manusia bingung untuk mendapatkan kebaikan dengan mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya. Nah, buat kita kalau mau belajar ilmiah nggak usah khawatir. Ini Quran sifatnya rahmatan lil alamin. Yang dari zaman Rasul agama, sampai Dajjal dibunuh Nabi Isa pun agama. Sampai kambing nyari makan bareng macan pun agama. Sampai kiamat pun nanti agama. La tabdila li khalqillah. Sudah nggak ada perubahan. Maka orang-orang yang ilmiah ini terpicu untuk berpikir, oh iya ya, berarti saya harus belajar. Karena kalau saya nggak belajar ini, bagaimana derajat saya mau terangkat? Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sudah bilang begitu. Yarfa' sifatnya ini mudhari', sedang dan selalu. Sedang dan selalu Allah mengangkat derajat orang-orang yang sedang dan selalu mau menuntut ilmu gitu kan. Makanya ini mudah-mudahan nih, semoga Allah mudahkan insyaallah ya. Kita akan merutinkan kajian di Masjid Muhammad insyaallah ya. Nanti ada beberapa bab yang ingin kita tekankan. Kita akan setting bagaimana kajian ini seperti kajian Rabbanian di Jakarta nanti. Ya, jadi jadikan sentral buat kita berdialog agama nih dengan bahasa yang asik. Karena agama itu asik. Ya, orang kalau beragama dengan cara yang betul punya 3 karakter penghuni surga. Qoribin, hayyin, sahlin. Makanya kalau orang sampai beragama kok nggak punya 3 sifat tersebut, qoribin gampang akrab, hayyin lembut, sahlin itu mudah, fleksibel, ini aneh. Ya, karena nggak sedikit orang berkeluh kesah. Istri pegel sama suami, suami lebih pegel sama istri. Anak pegel sama orang tua lebih pegel sama anak. Saya mendingan suami saya yang dulu, saya waktu belum ngaji di Masjid Muhammad baik. Sekarang udah ngaji, astagfirullah taat. Galaknya orang tat. Sambil ini saya juga begitu Ustaz. Waktu dulu masih pakai kerudung yang model ngimbu nangka begitu modelnya. Senyumnya tat, kopi nggak pernah cemplang gitu. Sekarang udah ngaji kerudungnya panjang, naik motor berkebak masya Allah. Golok tat. Waduh, Qurannya tipis tat. Banyak yang dia nggak suka dilongkap, betul. Apalagi kalau masalah poligami, waduh masya Allah tat. Kajian di mana-mana datang, hadir, pertanyaan rutin masya Allah. Tapi kalau untuk beberapa bab yang dia nggak suka, ini kayaknya nggak bagus nih, yang dibahas gitu. Jadi akhirnya orang melihat agama kan menyeramkan gitu loh. Padahal syariat dibuat sama Allah untuk mendatangkan kebaikan. Kok jadi nggak baik orang yang di atas syariat? Nah, ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Katanya agama menggiring si pelakunya mengetuk pintu surga. Walaupun mungkin kita nggak tahu kapan dia wafatkan, tapi yang pasti setiap kebaikan di atas syariat agama ini akan membuat kita masuk surga. Mungkin belum lah kita masuk surga, nanti nunggu kiamat, nunggu yaumul hisab, betul? Cuma karakter penghuni surga tuh nampak sekali. Orang-orang yang diridhoi sama Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu tadi, para sahabat belum meninggal, cuma Allah sudah ridho sama mereka. Bahkan murid-muridnya nampak sekali dulu ya. Banyak menyaksikan zaman tabi'in di pasca sahabat di mana tabi'in belajar sama sahabat. Banyak orang berkata, aku melihat banyak murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Kata orang yang mendengar ada yang berkata seperti itu, bagaimana aku bisa memastikan mereka ini muridnya Abdullah bin Abbas? Aku melihat senyum di wajah mereka. Ciri khas muridnya Abdullah bin Abbas itu senyum di wajah mereka. Masya Allah. Sekarang juga saya tahu tadi murid siapa nih, pada suntuk-suntuk banget mukanya, tapi betul ruwet-ruwet banget. Karena memang akan berbias agama. Agama akan berbias pada si pelakunya. Karena Allah pun mengatakan, Nabi pernah menyampaikan, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas nikmat, melihat bekas ibadah. Simatuhum min asaris sujud. Harusnya agama membuat dia enak dipandang, membuat mereka terpincut yang memandangnya. Ini kan fitnahnya musuh-musuh Islam. Ketika perang salib dulu, sejarah para sahabat dihilangkan.
Orang sekarang dibesarkan dengan sosial media, YouTube dan lain-lain. Orang Islam main punya handphone, main buka YouTube, Quran jarang dikebet. Akhirnya yang dia tahu bahwa informasi negeri kafir kok bersih, indah, sejuk, orangnya ramah-ramah. Lihat negeri Islam lah. Ribut sono, ribut sini, yang dekil diidentikan sama Islam, yang buruk, yang radikal Islam. Allahu Akbar. Demi Allah, dunia ini kenal cara mandi Nabi Muhammad yang mengajarkan. Dunia ini kenal yang namanya bersiwak. Laula an asyuqqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Cuma Islam yang mengatakan, Nabi bersabda, kalau enggak memberatkan umatku, maka mereka diperintahkan bersiwak lebih dari sikat gigi setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali? 5. Karena 5 kali sholat. Sholat berapa kali? 5. Minimal 10 kali urusan sikat gigi gitu loh. Lihat. Maka kalau sampai orang Islam giginya kotor, bekarang, innalillah baunya gitu, aneh. Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel di Istanbul sana, bukan perang adu badan, bukan. Terpincutnya orang-orang Turki. Kenapa? Karena kebersihan mereka. Diajarkanlah cara punya kamar mandi MCK, cara berwudu, cara bersih-bersih. Ditarik kapalnya dari Selat Bosporus ke atas, dihantam dari dalam. Kenapa? Mereka belajar bersih dari orang Islam. Kok sekarang di akhir zaman dibalik? Orang mengidentikan ruwet, kotor, dekil, bau itu orang Islam. Allah Akbar. Cuma Islam yang mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid. Maka Nabi mengatakan uhibbut thib, aku menyukai wangi-wangian. Kok bisa kebalik sekarang? Karena kita nggak pernah belajar tentang apa yang pernah Rasul contohkan, di mana sahabat pun melakukan. Dulu kata sahabat, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru ngelihat muka kami bisa masuk Islam. Yang terkenal itu amsalnya siapa? Mus'ab bin Umair. Di Madinah, Yasrib saat itu, Nabi belum sempat hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair sudah sampai ke Madinah. Ada petinggi kafir Madinah saat itu belum masuk Islam, namanya Sa'ad bin Mu'az, yang meninggal di perang Uhud itu ya. Nah, kata Sa'ad bin Mu'az ngelihat Mus'ab bin Umair yang ganteng, bersih, rapi, bahkan 100 langkah sebelum datang sudah tercium wanginya. Kata Sa'ad bin Mu'az, lam arahu, saya belum pernah lihat nih orang pemuda ini. Ka'annahu min rijalil jannah, ini sih penghuni surga nih, bukan main-main nih orang. Begitu. Belum Mus'ab bicara, orang sudah terpincut. Dahsyat. Masya Allah. Sekarang mana Mus'ab modern, yang milenial gitu loh, yang membuat orang penasaran untuk bertanya dari mana kau belajar seperti ini, sehingga kau belum bicara pun aura indahmu sudah nampak sekali. Itulah kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya digiring mereka supaya paham itu. Nah, orang yang mengikhlaskan agama kepada Allah, orang yang tahu kedudukan tauhid, orang yang tahu bahwa bertauhid itu memang diwajibkan hanya untuk Allah. Bahkan surat favorit yang sering kita baca itu kan, ayatnya itu kan disuruh mengesahkan Allah dulu. Kata Allah, kul huwallahu ahad. Allah pakai bahasa ahad, bukan wahid. Padahal kalau kita buka kamus Arab, ahad sama wahid artinya sama, satu. Tapi apa bedanya ahad dengan wahid? Nah, ini saya mendengar langsung jawaban dari Syekh Ali Hasan rahimahullah. Beliau mengatakan, la syai'un ba'dal ahad, walakin ba'dal wahid isnain, salasa, dan seterusnya. Jadi al-ahad di sini liwahidallah. Ya, wali wahidin kun wahidan fil wahid. Untuk yang satu esakan, Allah itu wahid. Tapi li wahidallah, katakan huwal ahad. Jadi ada kewajiban kita untuk mengatakan Allah itu satu, karena memang Allah itu esa. Kalau kau sudah mengatakan kul huwallahu ahad, baru Allahus somad. Jangan gampang mengatakan Allahus somad, Allah tempat bergantung semua makhluk, sementara kita menduakan Allah. Allah marah.
Ana agna syurakai anisyirki. Aku nih sekutu, ya senang diajak kerjasama kata Allah, tapi paling benci kalau disekutui. Karena nanti ujung-ujungnya, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah, kata Rasul kan begitu. Ujung-ujungnya semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Dan mentaati Allah itu adalah untuk bertauhid kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikinnya beliau mengatakan bahwa ada metode untuk memahami 3 tauhid yang gurunya ajarkan, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maklumlah antum sudah pada dengar tentang 3 tauhid ini. Tapi cerdasnya Ibnu Qayyim memberikan rumus kepada masyarakat yang mendengar legenda bahasan tauhid ini dengan 2 kacamata yang mempermudah orang memahaminya. Kalau kita nggak pakai bahasa Ibnu Qayyim agak susah nangkep berkaitan dengan tauhid ini. Kenapa? Karena rububiyah langsung ke uluhiyah, baru asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat. Tapi kata Ibnu Qayyim tidak. Justru tauhid itu ma'rifah wal isbat, tolab wal qasdu. Aku melihat tauhid dengan 2 kacamata. Kacamata yang pertama namanya tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Jadi justru beliau mengumpulkannya 1-3, bukan 1-2. 1-3 itu rububiyah dengan asma wa sifat dikumpulkan. Kau akan tahu asma wa sifat kalau kau paham rububiyahnya Allah. Tauhid ma'rifah, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi, menetapkannya hanya dengan rububiyahnya Allah, nama-nama Allah tersebut. Bahwa hanya milik Allah nama-nama yang baik. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Karena nanti kamu bakal meminta ke Allah. Ajib, kamu meminta ke Tuhan yang kamu nggak kenal. Kamu nggak tahu Tuhan kamu tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Makanya sampai sekarang menangis menghadap kiblat habis sholat, bahkan tahajud pun merengek, tapi di kantongnya ATM konvensional. Ajib gak? Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, masukkan hamba ke surgamu ya Allah. Tapi di kantongnya ini semuanya konvensional. Sementara Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan riba, memuliakan sedekah selain daripada riba tersebut. Tapi kamu merengek minta surga dengan cara ngantongin riba. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa tat? Dia tidak kenal Allah. Dia cuma merasa kenal Allah. Ya Allah, dengarkanlah aku. Kayak Allah budak, betul. Kayak Allah tuli. Ya Allah, lihatlah aku. Kayak Allah buta gitu loh. Kamu berdoa kepada Tuhan yang mendengar, yang maha melihat. Cuma memang karena dia nggak ma'rifatullah, nggak isbati asma'ihi, akhirnya kacau. Nah di tauhid yang kedua kata Ibnu Qayyim, tauhid tolab wal qasdu. Tolab wal qasdu di sini tolab meminta, al qasdu menyampaikan maksud. Ini dibilang uluhiyah. Jadi kalau orang belum kenal rububiyahnya Allah, belum tahu nama-namanya Allah, bagaimana dia mau mengemas permintaan hanya untuk Allah? Akhirnya dengan bahasa perasaan, feeling. Kalau anak sih udah berdoa, kalau feeling anak sih tadi diterima, feeling. Mau makan bawa feeling. Coba orang beragama dengan perasaan ini kan bahaya sekali. Akhirnya endingnya lihat, Tuhannya sama, kiblatnya sama, Rasulnya sama, beribadah di tempat yang sama, hasilnya beda. Emang yang bunuh Ali emang nggak baca Quran? Ibnu Muljam hafiz Quran. Emang yang memusuhi Utsman bin Affan, orang-orang yang nggak kenal sedekah, mereka tahu sedekah. Emang yang dibantai sama Abu Bakar ketika menentang zakat di zaman beliau menjadi khalifah, orang yang nggak pernah hidup bersama Rasul.
Mereka orang yang hidup bersama Rasul, bukan tidak. Tapi ilmu yang didapatkannya nggak layak untuk dijadikan manfaat. Makanya Imam Syafi'i itu tegas banget kalau masalah nuntut ilmu itu. Kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Dzaka'un wa khirsun wa ijtihad. Wa balaghah wa sohbatul ustad wa tula zaman. Ini Imam Syafi'i ini yang ngomong, saya cuma nyampein doang ya. Antum bisa lihat perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau. Beliau mengatakan lan tanalal ilma. Lan dalam bahasa Arab itu artinya never, tidak akan pernah gitu loh. Jadi jangan ngayal dapat ilmu. Lan tanalal ilma, walaupun kamu sering datang ke majelis ilmu, kenal sama banyak ustadz, bahkan kontak name handphone kamu nama ustadz semua, UST titik ustadz semua pokoknya begitu. Tapi lan tanalal ilma, ini Imam Syafi'i bilang kamu nggak bakal dapat ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara ini kamu kedepankan sebelum kamu nuntut ilmu. Nah, ini penuntut ilmu, ayo bismillah, karena nggak sedikit orang ini merasa sudah hijrah, bahkan senior hijrah lah. Oh, anak sih ngaji sebelum udah ngaji, ini orang baru semua. Makanya anak sebagai panitia suka bilang, coba yang baru-baru depan, yang lama nggak apa-apa belakang. Antum nuntut ilmu kok merasa senior? Jangan. Apa kata Imam Syafi'i? Yang pertama, yakni zakaun. Orang kalau mau belajar mesti cerdas. Bukan pinter, cerdas. Tahu belajar buat apa? Jangan cuma senang orang kumpul, ikut kumpul. Ada pengajian, ayo pengajian. Mau ngapain? Ngaji, katanya ada pengajian, katanya. Siapa yang ceramah? Ustadz wallahu alam kalau nggak salah. Ustadz wallahu alam. Siapa namanya wallahu alam? Yang dibahas apa? Ya tahu dah. Ini ikut-ikutan. Berbahaya sekali. Harus cerdas. Kenapa kamu nuntut ilmu? Karena Allah angkat derajat orang yang nuntut ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Akan selalu ada solusi dalam hidup buat orang yang menuntut ilmu. Saya pengen dapat solusi selalu dari Allah dengan cara menuntut ilmu. Cerdas nih. Emang yang dibahas apa? Pastinya sih kalau kajian yang baik itu menekankan tentang akidah. Sisanya penjabaran. Karena harus diulang-ulang. Ini bahasan akidah tauhid ini nggak bisa sekali 2 kali ketemu. Kemudian yang ketiga ngomong lagi, kan udah kemarin. Nggak bisa begitu. Nabi 23 tahun ngomongin akidah. Kita baru 2 kali kajian aja kan udah kemarin. Lah buat apa Al-Fatihah dibilang Sab'ul Masani? Kalau pada akhirnya orang ada yang bosan sama bacaan imam. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata makmum, kayak kemarin nih. Ya nggak bisa, memang pakemnya di situ. Harusnya kita paham kenapa nih dibilang Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, supaya kamu paham Quran itu dikumpulkan di 7 ayat ini. Bukan berarti cukup Al-Fatihah nggak usah ngaji, bukan. Ya. Sama seperti Al-Ikhlas, sepertiga Quran. Udah hatam nih hari Masya Allah baca Qul huwallahu 3 kali. Nggak begitu bahasanya. Cuma tafsirnya Al-Ikhlas mencakup sepertiga Quran, seperti Al-Fatihah tadi gitu loh. Ini orang cerdas. Tahu saya belajar buat apa. Bukan litumari bihil ulama. Karena nanti ada yang Nabi katakan orang tuh haram belajar kayak begini apa? Litumari bihil ulama, untuk mematahkan ulama salah. Justru kalau Ibnu Qayyim tadi terkesan beda dengan gurunya berkaitan dengan tauhid, bukan merusak pemahaman gurunya, membuatkan rumus kepada orang setelah beliau nanti untuk paham yang gurunya maksud. Karena beliau merasa beruntung punya guru, dan saya berharap guruku punya banyak murid seperti aku. Dibuatkanlah rumus seperti itu. Itu namanya kemudahan yang diberikan kepada banyak orang. Ini cerdas. Zaka. Yang kedua, khirsun, yakni punya kemauan yang kuat. Orang kalau belajar harus punya kemauan, apalagi hanya untuk Allah nih.
enggak untuk yang lain. Maka orang tersebut harus betul-betul tahu bahwa apa yang dia lakukan lillah. Maka dia punya kemauan kuat untuk belajar agama. Karena wallahi banyak hadis yang menjelaskan tentang orang yang sholat cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 terus sampai cuma setengah. Dan jarang yang satu sholatnya diterima sama Allah. Maka harusnya kan dia tahu hadis seperti ini. Wah, saya mesti belajar tentang sholat ini. Karena nggak main-main. Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama ditanya tentang sholat. Dosa besar dalam Islam banyak. Zina, mencuri, koruptor itu dosa besar tuh. Membunuh orang Islam itu dosa besar. Ya. Tapi tidak mengeluarkan si pelakunya dari Islam. Setuju? Tapi kalau yang namanya orang nggak sholat, keluar dari Islam. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Ini yang ngomong Rasul, bukan kaleng-kaleng ini. Beda kita sama orang kafir musyrik itu sholat. Kita sibuk ngelihat orang berzina, orang mencuri, orang berbuat kezoliman, saling bunuh. Tapi kita membiarkan orang yang pada nggak sholat di pojokan tempat tongkrongan di pinggir jalan. Lihat, ya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ya, di surat An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan, orang yang bertolak belakang dengan syariat yang Nabi sudah ajarkan, al halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Halal haram ada syubhat. Malah mengikuti jalan yang orang beriman gak lakukan. Lihat, Allah bilang nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Bahkan gak tanggung-tanggung bisa saling bunuh. Sementara Nabi mengatakan terbunuhnya satu orang yang beriman lebih Allah sukai hancurnya dunia ini. Ini orang menganggap lumrah dan biasa. Cuma masalah gak salah karena gak tahu syariat. Ayo sungguh-sungguh, oh saya mesti belajar ini. Dan ternyata setelah dia buka sifat sholat Nabi aja, buku yang pasur ini, Syekh Albani mengatakan ya itu ada 735 hadis yang sahih yang menyaksikan satu rakaat sholat. Dari mulai berdiri, niat, ngadep kiblat, takbir Allahu Akbar, ruku, kemudian i'tidal, sujud, iftirosh, sujud, kemudian salam. Satu rakaat tersebut disaksikan 735 hadis yang sahih. Dan kita nggak pernah bahas. Makanya kita anggap lumrah. Orang yang sholat takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada dianggap lumrah. Kita nggak belajar, kok takbirnya macam-macam. Lawang nabinya satu, rasulnya satu, takbirnya macam-macam. Nggak terpanggil kita untuk belajar. Masa Nabi nggak ajarkan cara takbir? Emang boleh sholat nggak pakai takbir? Ya nggak boleh. Pasti diajarin, pasti. Seberapa susahnya buka riwayat tentang takbir? Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah, yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan. Adatan nahwa mangkibai, terkadang sejajar dengan bahu. Audhunai, terkadang dengan telinga. Wa waddu'ahu fi sadri, sadrun ma'idah batnun, dada, lambung, perut. Fakana kafail yumna fauqa zuhri kafail yusra, telapak tangan kanan Nabi di atas punggung telapak kiri. Adatan yakbid, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Seberapa susahnya? Karena kita nggak mau buka, kita pengen terima beres. Ya kalau Ustadz saya sih begini, ada yang pakai dikokang kayak ngokang senapan angin. Ajib. Ya, ini contoh-contoh gampang ya, maksudnya kita belum bahas nih ya. Ini kita baru mukadimah, karena jam 12 selesai berapa? Ya, panjang loh ini, nggak main-main loh. Sementara awal ma yuhasabu min ummati dia sholat, apalagi targetnya apa? Tanha anil faksa wal munkar. Ya gimana orang berbuat keji dan mungkar bisa dihilangkan lawang sholatnya berantakan? Nah kalau sholat nggak bicara jumlah bilangan makmum, kita bicara kualitas sholat. Ya, makanya ada yang bertanya, Ustadz kalau buat perempuan katanya rumah lebih baik daripada masjid. Iya betul. Waqarna fi buyutikunna.
Betul sekali. Rumah lebih baik buat perempuan. Buat yang bagus bacaannya. Kalau bacaannya nggak bagus, demi Allah, ikuti imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Lawang bacaan kita rusak. Tajwid kita ikro dua nggak naik udah 3 tahun, betul. Al-Fatihahnya berantakan. Terus pengen husu, Allahu Akbar. Dia nggak bisa. Itu dihusu-husuin namanya. Karena husu itu kembangnya ibadah gitu loh. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia husu karena mengingat Allah. Ya gimana dia mau husu lawang dia nggak paham yang dia baca. Ahsan ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti sambil belajar. Kalau sudah bagus bacaannya, wallahi buat perempuan rumah lebih baik ketimbang masjid. Ini pemahamannya mesti paham nih. Jangan sampai menurut kita baik ya jangan. Ya itu yang kedua, ya ini kesungguhan. Yang ketiga ya ijtihad. Ya, tadi yang pertama apa? Yang kedua hirsun ini kemauan yang kuat. Yang ketiga ijtihad, kesungguhan. Orang biasanya bisa sungguh-sungguh karena tahu manfaat apa yang disungguhi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kan kuberikan petunjuk kata Allah kita. Jadi bagaimana tertunjuki dengan yang kita tuntut dalam menuntut ilmu kalau kitanya nggak sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu maksudnya apa, Ustaz? Ya memang semangat. Ini kita lagi belajar. Orang belajar itu kayak orang jalan ke sorga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Itu Rasul yang ngomong. Orang yang melangkah berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan dia ke sorga. Kita sedang menuju sorga. Ya, sekarang kalau kita lagi belajar menuju sorga gitu, kira-kira jalan ke sorga bari merem gimana coba? Ada orang belajar, ya sorganya yang mana yang bakal dia masukin kalau begini gitu. Lawang nuntut ilmu itu masuk ke sorga, jalan ke sorga sambil merem, nggak bakal bisa. Ada usaha, wudu. Ente lagi mau ke sorga bro, masa kok merem gitu loh. Sekali nyemlek, lu nyampe sorga, belum gitu loh. Apa ya? Jahadu fina, ada kesungguhan. Allah bilang, lanahdiyannahum subulana. Lanah dia naum itu kan ihdina. Allah lanah dia. Ihdina, tunjuki kami. Kami akan menunjuki kata Allah. Ternyata ihdina siratal mustaqim yang kita minta ini karena kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Lanah dia nahum subulana. Kan kuberikan hidayah di atas petunjukku, jalan-jalanku kata Allah gitu. Baru kemudian yang keempat wabulghah. Bulghah itu balaghah. Orang kalau nuntut ilmu kata Imam Syafi'i harus pakai modal. Ya, bapak pengen ibu ini jadi madrasah buat anak-anak. Kalau bapak kerja, ibu punya waktu luang, modalin pak buat ngaji. Bu, mumpung nggak jauh tuh Masjid Muhammad bu. Nih saya modalin nih besok beli mio. Biar gampang jalan. Pokoknya yang namanya belajar itu mesti pakai modal. Sekalian nih jajan, harusnya begitu gitu loh. Ini di luar nafkah nih, di luar nafkah Pak ya. Karena kalau nafkah kan wajib. Karena sering banyak obrolan orang-orang laki suka bilang, saya pegel tat sama bini saya boros tat. Saya kalau ngasih bulanan dihabisin. Emang wajib dihabisin, enak aja. Nafkah wajib dihabisin. Di luar nafkah ada hadiah. Tahadu, tahabu. Yang bikin Allah cinta pada para suami, hadiah kepada istri. Hadiahkan mereka untuk gampang belajar, nuntut ilmu, fasilitasi. Jangan dituntut pinter tapi nggak belajar. Saya pernah beberapa kali kajian di beberapa negara tetangga, salah satunya di Hong Kong ya waktu itu ya. Ketemu sama TKI dan TKW yang pada kerja di sana. Dari situlah saya tahu, katanya mereka dulu waktu datang dari Indonesia cuma SMA, bawa ijazah SMA. Sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun dan saya sekarang sudah mau S2 kan. Kok jadi belajar bukannya kerja? Ya karena kami kerja sama mereka, jaga anak-anak mereka. Dan mereka nggak mau kalau anaknya dititipin sama orang bodoh.
maka pembantunya disuruh belajar. Dahsyat ya. Karena anaknya bakal sering sama pembantu. Kalau pembantunya bodoh, nasib. Kalau kita nyari babysitter, kalau perlu orang gunung yang nggak sekolah, betul. Kalaupun dia punya handphone Symbian, A, B, C. Ini kita beda sama mereka ini. Justru mereka tahu, walaupun mereka nggak tahu hadis ya, kita yang tahu hadis siapa? Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kita kalau pengen pinter berteman dan butuh modal, maka yang kelima kata Imam Syafi'i apa? Sohbatul ustad. Kalau belajar kenal ustad jangan cuma di masjid, datengin rumahnya, silaturahmi, jadikan dia sahabat. Dan Nabi nggak pernah mengatakan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, murid-muridku, tidak. Beliau mengatakan sahabat-sahabatku. Ya, makanya seorang guru kalau belum bisa berteman sama mad'unya, gagal. Apalagi sok merasa jadi guru. Kalau nggak di bangku suaranya beda. Di parkiran, apa kabar? Dari mana? Gitu ya. Kalau di meja gini, apa kabar? Dari mana? Gitu. Ya nggak usah gitu-gitu amat gitu ya. Si Ahmad aja nggak gitu-gitu. Sahabatul Ustadz berteman dengan guru. Antum melihat guru di Masjid Muhammad, pengen tahu rumahnya, samperin. Berteman dengan dia. Lihat bagaimana agama di tangan orang soleh. Karena kalau kita nggak dekat sama guru kita, akhirnya pengkultusan. Kita menganggap guru kita kalau guru saya matat nggak pernah salah tat. Oh malaikat. Dan yang begini lama-lama manunggali kaulah gusti nih lama-lama. Gurunya kayak Tuhan. Kalau guru saya matat sakti tat, masya Allah, bisa jalan di air, styrofoam. Tuh, karena kita terlalu mengkultuskan guru ya. Padahal Nabi saja mengatakan ana basarum mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu. Aku orang yang sholat, aku orang yang tidur, aku puasa, aku juga berbuka. Bahkan ana atazawwadun nisa, aku pun menikah kata Rasulullah. Karena manusia biasa. Dan agama memang untuk itu gitu loh. Makanya kata Imam Syafi'i, sohbatul ustadz, berteman sama guru. Makin pandai ilmu kita bisa mengalahkan jumlah ilmu guru kita. Jangan jadi hakim buat guru kita. Tutupi kekurangan dia. Man satara mu'mina satara yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib orang beriman, Allah tutupi aib di akhirat nanti. Itu yang paling baik. Itu bahasa Ibnu Qayyim seperti itu. Dan yang terakhir apa kata Imam Syafi'i? Tulaz zaman. Nuntut ilmu itu tulaz zaman. Waktunya panjang. Nggak bisa sebentar. Daripada nggak tahu Ustaz, udah ngaji 10 tahun terus gitu loh. Ya, kalau mereka sih anak baru Ustaz, paling baru 2-3 tahun terus gitu loh. Maksudnya apa nih? Ya, tulaz zaman, sepanjang-panjangnya. Bahkan sampai kita mau mati saja suruh belajar. Apa kata Rasul? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini ajarkan orang yang mau mati la ilaha illallah. Mayit saja, calon mayit, suruh ajarin la ilaha illallah. Apalagi kita yang masih seger, nggak mau belajar la ilaha illallah. Ya, dibikin bingung sama dunia. Umur sudah kepala 4, umur sudah kepala 5, umur sudah kepala 6, belum punya rumah, masih ngontrak, nggak punya mobil motor. Hei, itu dunia yang bakal kita tinggalkan. Harusnya kita bingung sama diri kita. Udah usia begini kita belum bisa baca Quran tuh, belum hafal nama-nama Allah, belum ngerti tentang tauhid, belum paham pembatal-pembatal keislaman, belum paham tentang syarat la ilaha illallah. Takut harusnya. Law ta'lamu ma a'lamu la dahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Karena kalau kalian tahu yang aku ketahui kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa bakal banyak menangis. Ini kita cuma ngantri lobang. Malaikat maut melintir di badan anak Adam ini 11 kali dalam satu hari. Nyaris setiap 2 jam malaikat maut mendatangi kita. Kebayang? Orang dibangkitkan, orang diwafatkan bagaimana kebiasaannya, dan dibangkitkan seperti dia diwafatkan. Yusar yaumal qiyamah bima mata alaih.
orang akan dibangkitkan seperti saat dia diwafatkan. Kalau kebiasaan kita baik, meninggal dalam kondisi yang baik, diwafatkan dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kebiasaan kita terdominasi dengan hal yang buruk, wafat dalam kondisi buruk, waduh, dimati ini lagi nonton bola, mati. Bangkitnya lagi nonton bola juga nanti gitu ya. Lagi tawuran juga. Janganlah, orang Islam gak seperti itu ya. Masya Allah. Tuh 6 hal yang Imam Syafi'i tekankan sekali. Jangan sampai kita menuntut ilmu 6 hal ini kita gak kedepankan. Ya, zaka, cerdas, khirsun, memiliki kemauan yang kuat, ijtihad, bersungguh-sungguh, bulgha, punya modal, nggak pelit dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian sohbatul ustad, berteman dengan guru, watulaz zaman, dan waktu yang panjang. 6 dikedepankan kata beliau akan mempermudah kita untuk memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan tentunya. Tayyib. Kemudian di pilar yang berikutnya, ini Anas sudah kasih bayangan casingnya aja, detailnya belum. Kita mau detailkan nanti pada waktu yang telah ditentukan lah insyaallah. Pilar yang kedua, yakni harus dijelaskan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara umum. Kata ulama, jalan menuju Allah itu cuma satu. Ya, karena Nabi pernah mencontohkan menggaris sebuah garis yang lurus, menggaris banyak di kanan dan kiri garis tersebut, sambil mengatakan kepada garis yang lurus di hadapan sahabat-sahabatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah garis yang lurus satu ini, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti yang satu ini. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian ikuti garis yang banyak di kanan dan kiri ini. Resikonya kalian berpecah belah. Karena kebenaran cuma satu, enggak berbilang. Ya, tadi rumus siapa supaya tahu yang benar? Farudu ilallah wa rasulih. Kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Baik yang dimaksud firman Allah Al-Quran maupun hadis qudsi atau hadis-hadis Rasul yang sahih. Bagaimana cara memahaminya? Lihat bagaimana sahabat melakukan kebaikan. Karena beliaulah orang-orang yang dekat dengan Rasul, yang beliau menyaksikan turunnya wahyu. Masya Allah. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, orang yang dimuliakan. Dan dia tahu kebenaran cuma satu. Kebenaran tidak berbilang, tidak. Maka di antara sahabat terjadi perbedaan, ya bahkan menyolok sekali perbedaan pasca dibunuhnya Utsman itu, sehingga cikal bakal kerusakan agama di situ. Ya, di mana masuklah syubhat hembusannya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang Syiah itu, yang memanfaatkan perbedaan di antara sahabat tentang masalah menghukum orang yang membunuh Utsman. Ali menahan, ya, yang lain tidak, terjadi perang. Sehingga terjadilah perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Ya, mereka berbeda, cuma mereka nggak saling membenci, saling mendoakan di antara mereka. Karena rumus dipegang, mengembalikan syariat kepada Allah dan Rasul. Tidak ada komplain, karena Allah yang mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain dalam syariat untuk orang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah dan Rasulullah telah menentukan syariat, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh, itu syariat. Makanya mereka mengatakan jalan menuju Allah ini cuma satu. Ya, jadi kalau ada kebenaran yang lain, tar dulu, duduk kita ngobrol di sini. Agama ini bukan perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, jangan bangga dengan perbedaan. Solusinya belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Di yang ketiga, ulama memberikan pakem dalam syariat, yakni hendaklah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, orang-orang yang direkomendasi Tuhan radhiyallahu anhum wa radu anhum, yang Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat. Azhara, ukhrijat itu bukan khuruj, muter keliling, bukan. Ukhrijat itu azhara linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia.
Kenapa mereka berbeda? Ya sama dengan satu orang yang namanya Muhammad. Resikonya berbeda dengan 1000 orang. Nggak apa-apa berbeda dengan 1.000.000 manusia. Asal nggak berbeda dengan satu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Apalagi cara makan, minum, cara berpakaian, cara mandi, cara wudhu. Kita nggak butuh contoh yang lain, cukup Rasul sebagai contoh. Cari di mana riwayat tentang hidupnya Rasul ini. Ada bukunya, ada 1001 amalan sunnah sehari semalam. Buka. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, diajarkan sama Rasul. Nah kalau kita sudah tahu sunnah-sunnah tersebut, pasti ukhrijat. Kalian ditampakkan beda di hadapan manusia. Ya, akan terjadi contoh-contoh yang ilmiah, yang kalau orang bertanya kita tinggal mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Di yang keempat, kata ulama, gapai kemuliaan dengan ilmu. Pegang prinsipnya Muhammad bin Ismail bin Mardisbah Imam Bukhari. Apa prinsip beliau? Al-ilmu qabla al-qaul. Tanamkan dalam diri kita bahwa hidup ini harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Jangan suka ikut-ikutan dalam agama. Jangan suka taklid. Ya, bagi taklidil a'ma, mengekor secara buta, haram dalam Islam. Kedepankan ilmu. Allah sampai mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya jelas beda. Agama di tangan orang yang berilmu asik. Ya, seperti pisau di tangan orang yang pintar motong hewan, aman. Ya, tapi kalau pisau dipegang sama orang yang nggak ngerti peruntukannya, bahaya. Orang kalau jago nembak, sempurna pandangannya, asik. Tapi kalau senapan atau pistol di tangan orang buta, minggir kita semua, betul. Kacau itu ya, waduh, semau dia nembaknya nanti. Nah, di yang kelima, ya, kata ulama, hendaklah membantah orang yang menyelisihi yang hak ini menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan jadi setan bisu. Kalau ada syariat yang dicemooh, kalau sampai kita baca spanduk ajakan bid'ah, bertawasul dengannya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Apa itu ritual? Jelas nggak boleh. Kau dengan ritual tersebut kamu bertawasul supaya dapat kemuliaan. Mungkinkah Allah terima bid'ah? Sementara Nabi yang mengatakan kullu bid'ah dalalah. Wah nggak bisa nih. Ini ada yang mesti diluruskan nih. Ya, kenapa iklan diperbesar untuk ritual bid'ah? Bukan diperbesarnya iklan untuk ajakan belajar menuntut ilmu yang syar'i. Sepanjang jalan kita lihat iklan-iklan yang mematikan tuh gede-gedean. Iklan rokok tuh iklan mematikan loh. Tapi nggak ada iklan kajian sebesar iklan rokok. Coba. Apa kita nggak tertampar ngelihat kayak begitu? Yang jelas dilarang, yang mematikan diiklankan. Yang jelas mendatangkan kebaikan nggak berani diiklankan. La haula wala quwata illa billah. Mana arti sebuah perjuangan? Itu uang yang kita punya cuma titipan Allah. Pakai buat iklanin kebaikan. Harusnya seperti itu. Ya, kalau di Bali saya nggak tahu, karena minoritas Muslim mungkin ya. Tapi di kota-kota yang Islamnya mayoritas itu spanduk kajian itu, masya Allah, nggak pernah mengalahkan gedenya iklan rokok, gedenya pinjaman online, riba dan lain-lain. Nggak pernah mengalahkan itu ajakan untuk berbuat baik. Nah, ini mau sampai kapan kita kalah dengan ajakan kemaksiatan? Ya, bantah, ini nggak baik, jangan jadi setan bisu. Kalau kita nggak mampu merubah dengan tangan, resikonya rusak, jangan. Rubah dengan lisan. Ingetin orang kayak begini. Kalau masih nggak berubah juga, jangan putus untuk saling mendoakan. Doakan ya Allah berikan hidayah buat semuanya ya Allah. Itu kebaikan buat kita. Dan yang terakhir, ini penting nih. Tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah di sini artinya pembersihan, pemurnian. Itulah fungsinya kita belajar. Walaupun kita sudah lama hijrah, sudah lama belajar,
jangan hentikan belajar. Para ulama juga belajar, hatta para masyayikh. Mereka menyisihkan waktu minimal 4 jam satu hari buat baca buku. Nah, kita yang belum selevel ulama, kok kayaknya nggak sempet belajar, cuma gara-gara apa? Orderan lagi kenceng. Jadi kayak orang-orang yang kalau bisnis ramenya 10 hari terakhir, sampai nggak bisa iktikaf. Waduh, nggak dah, anak nggak bisa iktikaf. Allah juga paham kan, rame. Ini yang ngasih rame itu manggil ente, suruh tinggalin dunia dulu. Seberapa susahnya. Kalau nggak bisa 10 hari full, ya paling nggak di malam-malam ganjil lah. Kalau masih nggak bisa juga malam aja. Jangan sampai kita nggak memanfaatkan momentum yang bagus tersebut. Kan penting kita belajar. Tarbiyah, pendidikan, mentarbiyah diri kita, mengontrol untuk tahu ini iman kita ini naik turun. Kalau sudah mulai berasa berat dalam beragama, buru-buru kontrol diri kita. Kalau iman lagi naik, ngaji entar-entar hatam. Quran kayak tipis, betul. Tapi kalau iman lagi turun, baru ngaji 2 lembar ke bed belakang. Ya Allah masih lama, ya Allah gitu. Kalau iman lagi stabil, tiap malam tahajud. Witir nggak pernah putus. Qobliyah ba'diyah aman. Iman lagi stabil. Tapi kalau iman lagi turun, jangan ngomong tahajud witir, ngomong qobliyah ba'diyah zuhur aja berat. Johor ya, ya Allah mana qobliyahnya 4, ba'diyah 2, berarti 10. Nggak usah angkat tangan, kelihatan orang-orangnya ya. Kalau iman gitu. Tapi kalau iman lagi stabil, hantem semua. Ini kita yang tahu turun naiknya iman, orang nggak ada yang tahu. Penting tasfiyah tarbiyah itu penting sekali untuk kita belajar. Apalagi kalau duduk di majelis ustadz-ustadz yang manhajnya sama, asik. Cuma beda teknik penyampaian kok. Yang disampaikan sama, rujukan juga kitabnya sama. Tapi paling asik, kayak kita sering duduk di majelis ulama, teknik ulama tuh beda-beda. Cuma manhajnya sama, wah indah. Baru kita merasakan betapa ini yang dikatakan taman-taman penyubur iman. Karena di taman itu akan beragam tumbuhan yang tumbuh nantinya. Seperti majelis ilmu juga sama seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sepintas kajian kita ini bisa memicu kita untuk mengkhususkan ritual ibadah kita ini hanya untuk Allah ya. Ya Allah minta maaf tadi agak terlambat karena memang delay pesawatnya juga. Intinya kita bisa kumpul di sini dan mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat yang banyak insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan kali kalau yang Anda sampaikan ada yang nggak dipahami mau ditanyakan silakan. Fadhil. Nah. Silakan yang mau bertanya bisa angkat tangan. Saya udah paham semua Pak. Oh ada satu. Fadhil. Ya. Sempat disinggung wanita itu lebih baik sholat di rumah. Maaf. Maaf. Dan kalau bagus lebih baik di rumah. Kalau tidak, Maaf. nah di desa saya itu kan dari rumah ada 3 masjid atau 4 masjid saya lupa. Nah semua bacaan itu imamnya jelek semua. Iya terus. Ada yang sampai surat al-Zalzalah itu 3 atau 3. Iya. Naam. Tayyib barakallah. Naam. Naam. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa pemimpin tergantung rakyat, ulama menyimpulkan imam tergantung makmum. Jadi kalau makmumnya pinter, pasti yang diangkat orang pinter. Nah antum nih makmum yang pinter gitu loh. Karena antum tahu imam itu salah. Tapi bukan buat dicemooh, untuk diingatkan di mana letak kesalahannya. Karena pemimpin yang baik, imam yang baik akan menerima masukan makmum. Kan dalam Islam kan kalau imam salah, makmum mengatakan subhanallah. Kalau perempuan cukup bertepuk, betul? Dan imam harusnya paham
Konsekuensi jadi imam harus siap dikritik gitu loh. Dan makmum ini jangan jadi ribut. Dengar imam salah main betot aja, turun bukan gitu. Atau demo turunkan imam, ganti imam, hancur sholat. Ya ada caranya gitu. Nah itu butuh ngobrol, berarti antum bisa kasih masukan kepada takmir atau antum bicara empat mata dengan imam tersebut gitu ya. Saya dulu waktu awal-awal tinggal di Bogor, kami belum punya masjid karena masih ada satu masjid kampung gitu ya. Di Bogor itu kalau sholat Jumat itu pakai bahasa Arab dulu ya. Saya ingat saya tahu awal-awal nggak boleh ada mic macam-macam lah tahun 2005, 2006 waktu itu ya. Awal saya pindah. Saya sering kalau sholat Jumat gabung sama masjid kampung. Dan setiap saya sholat Jumat di situ, khotibnya itu aja. Orangnya itu aja. Dan lebih uniknya lagi, yang dia baca juga itu aja. Karena dia punya buku kecil yang dikantongin itu, yang dia baca, innalhamdulillah dan seterusnya gitu. Sampai isi khutbahnya pakai bahasa Arab, cuma memang makhrajnya bukan Arab, gitu ya. Bahasanya Arab, makhrajnya bukan Arab. Tapi kita berusaha mahamin. Saya mendengar ceramah beliau ini, ceramah Idul Adha. Dan selalu seperti itu. Ini tanggung jawab saya bilang, karena saya paham yang dia baca. Akhirnya izin Allah saya temuin beliau, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda bisa bicara sama antum empat mata Ustaz. Betul, masya Allah. Gimana ngobrol saya, Ustaz. Anda bisa lihat buku yang antum baca setiap Jumat karena saya sering sholat di sini. Oh iya boleh. Yang ini Ustaz ya, Afwan Ustaz. Antum tahu gak artinya? Ya begitu dah, gitu ya. Ini Ustaz sebelum yang lain paham, Anda pengen kasih masukan ke antum kalau ada buku yang lain yang antum baca deh. Kenapa memang? Ini khutbah Idul Adha. Waduh, udah 15 tahun saya baca. Tiap Jumat Idul Adha kita kalau begini saya bilang ini. Tapi tanpa menyinggung beliau. Oh, alhamdulillah. Izin Allah sekarang tidak seperti itu gitu ya. Jadi antumnya mesti ngingetin karena kesian. Ya, orang berbuat salah jangan dibiarkan diingat, tapi dengan bahasa yang baik. Dan yang paling baik tarik tangannya, bicara empat mata, itu lebih mulia ya. Barakallahu fikum. Nah. Ada lagi fadhal yang tanyakan? Khalas. Tayyib ya, semoga manfaat yang disampaikan ya. Kita akan ada keterlambatan, mudah-mudahan besok bisa lebih fresh lagi kita untuk beberapa kajian yang lain insyaallah ya. Ya, jangan lelah untuk saling mendoakan di antara kita. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan nih Masjid Muhammad kita nih, semoga Allah berikan keberkahan untuk menjadi taman-taman penyuluh iman selalu insyaallah ya di Kota Bali tentunya. Begitu pula doakan majelis ilmu kita, teman-teman dari kami dan lainnya, semoga Allah berikan keistiqomahan di atas kebaikan-kebaikan dakwah ini insyaallah ya. Dan doakan pula negeri kita tercinta agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan bangsa ini agar betul-betul makin mengenal tauhid dengan cara yang benar, sehingga pemimpin tergantung rakyat nanti. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Adapun pemimpin-pemimpin yang ada kita doakan semoga Allah berikan hidayah buat mereka dan penjagaan insyaallah ya. Taib jamaah, sekali lagi saya minta maaf, kita tuh dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.